Berjumpa lagi dengan saya, Pak Dwi, pada Renungan Harian bersama Sekolah Santa Maria Cirebon di Renungan Harian hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak sekalian, tentu masih ingat ya, tema APP atau Aksi Puasa Pembangunan pada tahun 2021 ini, yaitu semakin beriman, semakin solider. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, yaitu iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Nah, bagaimana salah satu bukti bahwa iman itu hidup? Yaitu adanya aksi solider atau aksi solidaritas dari pribadi kita. Nah, salah satu aksi solidaritas yang menarik bagi saya adalah aksi solidaritas yang sudah atau telah dilakukan oleh pendiri Ordo Kuarta atau juga pelindung Yayasan Santo Dominikus, yaitu Santo Dominikus sendiri. Nah, pada zaman Santo Dominikus masih hidup, terjadilah wabah yang begitu memorak-marikan ya keadaan pada waktu itu. Wabah itu sangat berdampak sekali bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Dari situlah akhirnya Santo Dominikus tergerak untuk mewujudkan bela rasanya, mewujudkan aksi solidaritasnya dengan menjual buku-bukunya yang begitu mahal. Ia rela menjual buku-bukunya dan dananya dari penjualan tersebut ia bagikan bagi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lapar. Tentu suster, Bapak Ibu, serta anak-anak tahu sendiri ya, pada zaman Santo Dominikus masih hidup, buku itu sangat mahal harganya. Karena pada zaman tersebut, buku tidak dapat dicetak oleh mesin, melainkan dengan tulis tangan. Nah, inilah yang akhirnya buku itu sangat mahal harganya. Tapi Santo Dominikus tanpa berpikir panjang, ia langsung menjual buku-buku tersebut sebagai bukti aksi solidaritasnya, sebagai bukti bela rasanya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita dan kelaparan. Dan itu juga sebagai bukti imannya kepada Kristus. Dari kisah Santo Dominikus mengingatkan kita pada bacaan Injil hari ini ya. Bacaan Injil tanggal 9 Agustus tahun 2021 yang mana Tuhan Yesus diminta untuk membayar pajak bait Allah kepada bea cukai ya, atau pemungut cukai. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anak Allah dan Tuhan Yesus menyadari itu. Seharusnya ia pun tidak perlu membayar pajak bait Allah. Namun Tuhan Yesus memiliki pemikiran yang lain. Ia tetap harus membayar pajak bait Allah. Ia lakukan ini semata-mata untuk bentuk solidaritasnya kepada rakyat dan sebagai teladan yang baik. Jadi Tuhan Yesus tetap membayar pajak kepada pemungut cukai sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat dan sebagai bentuk contoh teladan yang baik bahwa ia harus membayar pajak. Tuhan Yesus menunjukkan solidaritas dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Ia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi rakyat di sekitar bait Allah tersebut. Dari kisah Santo Dominikus dan bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk membuktikan iman kita kepada Kristus, untuk berani bersolidaritas. Bersolidaritas kepada siapa? Tentu saja kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Lebih-lebih kepada mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang rentan, lemah,
dan tersingkirkan, serta mereka yang sakit. Semoga kita semua selalu diberi rahmat untuk berbela rasa kepada sesama kita yang harus lebih diperhatikan. Karena dengan demikian, iman kita tidaklah lagi mati, melainkan hidup. Sekian renungan hari ini. Semoga renungan hari ini menginspirasi hidup kita untuk menjadi pribadi lebih baik dan mendekatkan kita kepada Kristus melalui mereka yang miskin. Tuhan memberkati.